Tepat di hari perceraianku, aku buat suami, mertua, dan iparku syok saat melihat keluargaku datang dengan 10 unit mobil mewah berjejer. Mertua zalim itu sampai pingsan melihat kekayaanku. Halo Ibu Ratih, semoga Ibu Ratih semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton! Aroma nasi goreng yang mengepul dari wajan selalu menjadi pertanda pagi di rumah Rido. Pukul 6 tepat, seperti robot yang diprogram, aku sudah berdiri di dapur memastikan sarapan siap sebelum keluarga suami terbangun. Nama lengkapku Natasha Puspitasari. Tapi sejak menikah dengan Rido 3 tahun lalu, aku lebih sering dipanggil Anya, atau lebih sering lagi menantu yang tak tahu diri oleh Ibu Mirna, mertuaku. Pernikahanku dengan Rido bermula dari pertemuan tak sengaja di sebuah kafe. Aku saat itu sedang menyamar, mencoba merasakan hidup normal, jauh dari bayang-bayang nama besar keluargaku. Seorang insinyur sipil dengan penghasilan pas-pasan, namun berwajah cukup rupawan, berhasil menarik perhatianku dengan kesederhanaannya yang kukira tulus. Aku jatuh cinta pada gagasan tentang cinta yang tak melibatkan kemewahan, sebuah fantasi yang konyol jika dipikirkan sekarang. Maka tanpa memberitahu siapa-siapa tentang latar belakangku yang sebenarnya, bahwa aku adalah pewaris tunggal Maheswari Crop konglomerat properti raksasa di Asia Tenggara, aku menerima lamarannya. Keluargaku awalnya cemas, akhirnya setuju setelah melihat tekadku. Mereka hanya meminta satu hal, aku harus bisa menjaga diri. Sejak hari pertama menjadi istri Rido, kehidupan normal yang kuimpikan berubah menjadi neraka. Ibu Mirna, mertuaku adalah wanita paruh baya dengan rambut yang selalu disanggur rapi, tatapan mata tajam, dan lidah setajam pisau. Baginya, aku hanyalah seorang menantu yang datang tanpa membawa apa-apa, seolah-olah aku pengemis yang beruntung bisa menikah dengan anaknya. Lihatlah, Endir, katanya suatu kali sambil menunjuk perabotan rumah yang usang. Rumah ini sudah tua, tidak seperti rumah mewah milik teman-teman anak saya. Kalau saja kamu punya sesuatu, mungkin kita bisa merenovasinya. Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah pahit. Rido sendiri, dia bukan pria jahat, justru terlalu baik pada ibunya, terlalu patuh pada setiap perkataan Ibu Mirna. Sampai-sampai aku merasa ia tak punya suara sendiri. Ia sering membela aku, tapi hanya sebatas bisikan ketika ibunya tidak ada. Di depan Ibu Mirna, ia akan diam 1000 bahasa, menunduk pasrah seperti anak kecil yang takut dihukum. Sesekali ia akan meminta maaf padaku di kamar. Maaf ya Anya, Ibu memang begitu, tapi dia sayang kok sama kamu. Sayang? Entah definisi sayang seperti apa yang ia maksud. Kemudian ada Livia, kakak iparku. Usianya sedikit lebih tua dariku, dan dia belum menikah. Mungkin karena itu, ia melampiaskan kekesalannya padaku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diri sendiri, meskipun itu hanya sehelai baju diskon, Livia akan mencibir. Gayanya mau sok sosialita, padahal cuma numpang hidup sama adik saya. Ia selalu membandingkan hidupku dengan hidupnya yang menurutnya lebih susah dan lebih mandiri. Padahal ia juga tinggal di rumah Ibu Mirna tanpa kontribusi signifikan. Perhiasan emas kecil yang kubeli dari uang tabunganku sendiri pun tak luput dari komentarnya. Paling juga emas palsu, atau kalau bukan pasti pinjam sana-sini. Setiap pagi setelah sarapan, aku akan membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika pakaian, bahkan sesekali mencuci mobil Rido dan mobil lama Ibu Mirna. Aku tak pernah mengeluh. Ini adalah pilihanku, dan aku ingin menjalaninya dengan totalitas. Ada pelajaran berharga yang kudapatkan. Bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan, bagaimana rasanya diremehkan, dan betapa berharganya setiap sen yang kudapatkan dengan keringat sendiri. Namun jauh di lubuk hatiku, sebuah bara kecil mulai menyala. Bara kekecewaan, bara harga diri yang terus-menerus diinjak. Suatu malam ayah menelpon. "Bagaimana kabarmu, Nak? Apakah kamu baik-baik saja?" Suaranya penuh kekhawatiran. Aku tahu, keluargaku selalu mengawasiku dari jauh, meski mereka pura-pura tidak. "Aku baik-baik saja, Ayah," jawabku berusaha terdengar ceria. Semua berjalan lancar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Namun setiap percakapan itu berakhir, aku selalu memandang cincin berlian kecil yang tak pernah kukenakan, yang kusimpan di laci terdalam lemariku. Cincin itu adalah pengingat dari kehidupan lamaku, sebuah rahasia yang aku tahu suatu hari nanti akan terkuak. Di mata keluarga Rido, aku hanyalah Anya, seorang wanita muda biasa tanpa latar belakang istimewa yang beruntung bisa menikah dengan putra tunggal mereka. Sebuah anggapan yang sengaja kubiarkan mereka yakini, sebuah topeng yang kusimpan rapat.
Di balik apron lusuh yang sering kubiarkan kotor karena pekerjaan rumah tangga, di balik rambut yang kubiarkan diikat seadanya, tersembunyi identitasku yang sesungguhnya. Natasha Puspitasari, putri sematawayang dari Bapak Mahendra Maheswa, pendiri sekaligus CEO Maheswari Crop. Maheswari Crop bukan sekedar perusahaan. Ini adalah sebuah imperium yang menancapkan kukunya di berbagai sektor vital perekonomian Asia Tenggara. Dari proyek-proyek megacity yang mengubah lanskap perkotaan, deretan hotel bintang 7 yang menghadap langsung ke pantai pribadi di Bali dan Maldives, hingga jaringan manufaktur tekstil terbesar di kawasan, semuanya berada di bawah naungan bendera Maheswari Crop. Kantor pusatnya berdiri gagah di kawasan elit Sudirman, Jakarta. Sebuah bangunan pencakar langit dengan arsitektur futuristik menjadi simbol kekuasaan dan kemakmuran yang tak terbantahkan. Ayah adalah seorang visioner, pekerja keras yang tak kenal lelah. Dan di atas segalanya, ia sangat mencintai keluarganya. Ia membangun semuanya dari nol, dari sebuah kontrakan kecil hingga menjadi raksasa bisnis. Dan ia selalu mengajarkanku nilai-nilai kesederhanaan, kerja keras, serta pentingnya empati terhadap sesama. Harta itu titipan Anya, katanya suatu kali saat aku masih kecil ketika melihatku menangis karena mainan mahal pecah. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menggunakannya untuk kebaikan dan bagaimana kamu belajar menghargai setiap hal, sekecil apapun. Ibu Ratih, seorang wanita anggun dengan latar belakang akademisi hukum internasional, adalah tiang lain dalam hidupku. Ia mengajarkan kemandirian, ketegasan, dan keberanian untuk mengambil keputusan. Jangan pernah takut salah, nak. Yang penting kamu berani coba. Belajar dari kesalahan itu dan bangkit lagi. Pesannya selalu. Teringat saat aku gagal memenangkan lomba melukis pertama kaliku. Meski kami hidup bergelimang harta yang tak akan habis 7 turunan, ayah dan ibu Ratih tak pernah memanjakanku dengan kemudahan. Mereka membiarkanku mencoba banyak hal, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Dari bersepeda keliling kompleks tanpa pengawal, hingga ikut kegiatan sosial di pelosok desa terpencil, membaur dengan masyarakat tanpa status. Mereka ingin aku memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang kemewahan, tetapi juga tentang perjuangan dan kontribusi. Keputusanku untuk menikah dengan Rido tanpa mengungkapkan identitas asliku adalah salah satu dari sekian banyak eksperimen hidupku. Aku ingin tahu, apakah ada cinta yang tulus tanpa embel-embel status atau kekayaan? Aku ingin merasakan bagaimana rasanya hidup seperti orang kebanyakan, menghadapi tantangan tanpa menggunakan nama besar ayahku sebagai perisai. Sebuah idealisme yang naif mungkin, tapi saat itu, aku yakin sekali aku ingin dicintai sebagai Anya, seorang wanita biasa, bukan sebagai pewaris Maheswari Crop yang diincar hartanya. Aku ingat betul ekspresi ayah dan ibu Ratih saat aku mengatakan ingin menikah dengan Rido. Mereka terkejut. Tentu saja, ayah yang biasanya tenang sempat menatapku dengan sorot mata tak percaya. Kamu yakin, nak? Kamu tahu resiko menyembunyikan identitasmu itu apa? Kamu bisa saja diremehkan atau bahkan diperlakukan tidak adil. Tanyanya lembut. Suaranya penuh kekhawatiran seorang ayah. Aku mengangguk mantap. Aku ingin mencobanya, ayah. Aku ingin mencari orang yang bisa mencintaiku apa adanya. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa hidup mandiri tanpa bayangan nama ayah. Ibu Ratih memegang tanganku. Tatapannya teduh namun penuh pengertian. Kami akan selalu mendukungmu, nak. Itu prinsip kami. Tapi ingat satu hal, kalau kamu merasa tidak bahagia atau ada hal yang membahayakanmu, sekecil apapun, jangan ragu untuk kembali. Pintu rumah ini selalu terbuka lebar untukmu. Kami selalu ada untukmu. Mereka tidak pernah memaksaku, hanya memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh. Sebagai bentuk kekhawatiran mereka, diam-diam mereka juga menugaskan beberapa orang kepercayaannya seperti Pak Joko, kepala keamanan keluarga kita yang setia, untuk memantau keadaanku dari jauh, memastikan aku aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku tahu, dan aku menghargai kepedulian mereka yang tak pernah surut. Selama ini aku menjalani peran sebagai Anya yang sederhana dengan totalitas yang nyaris sempurna. Tidak ada lagi penerbangan dengan jet pribadi, berbelanja di butik desainer terkemuka dunia, atau liburan mewah di resort-resort eksklusif. Rumahku kini adalah rumah Rido yang sederhana dengan perabotan yang usang dan kat dinding yang mulai mengelupas. Makananku adalah masakan rumah tangga ala kadarnya, dan kegiatan sehari-hariku adalah pekerjaan domestik yang tak ada habisnya. Aku bahkan membiarkan kulitku sedikit menghitam karena sering terpapar sinar matahari saat menjemur pakaian, membiarkan tanganku sedikit kasar karena mencuci manual. Semua demi menjaga penyamaranku. Semua perhiasanku yang berharga, kartu kredit dengan limit tak terbatas dan ponsel keluaran terbaru yang kubeli khusus untuk pekerjaan, kusimpan rapat-rapat di sebuah kotak besi kecil yang terkunci di dasar lemariku. Aku bahkan sengaja tidak mengaktifkan rekening bank utama yang berisi miliaran rupiah.
Aku hanya menggunakan rekening kecil yang kubuka dengan data palsu, berisi uang dari sedikit pekerjaan lepas sebagai penerjemah online atau penulisan artikel, agar seolah-olah aku benar-benar miskin dan berpenghasilan pas-pasan. Sesekali Ibu Mirna dan Livia akan mengejek pakaianku yang sederhana atau ponsel jadul yang kumiliki. Sebuah ponsel Nokia model lama yang sengaja kubeli. Lihatlah Anya, ponselnya saja masih pakai yang model lama. Zaman sekarang siapa yang masih pakai itu? Norak sekali. Livia akan mencibir sambil memamerkan ponsel terbarunya yang mengkilap. Hadiah dari Rido. Aku hanya tersenyum dalam hati. Ponsel jadul itu sengaja kupakai sebagai tameng, sekaligus pengingat bahwa aku sedang menjalani sebuah peran yang menuntut kesabaran dan ketekunan. Mereka tidak tahu, di balik wajah polos ini, di balik senyum yang sering kupaksakan, tersimpan sebuah rahasia yang jauh lebih besar dari semua kekayaan yang pernah mereka impikan. Dan rahasia itu, sebuah berlian yang tersembunyi dalam lumpur. Aku tahu suatu hari nanti akan terkuak dan menjadi kejutan yang paling tak terduga dalam hidup mereka. Di tengah penyamaranku sebagai Anya yang sederhana, aku menemukan diriku terjebak dalam dinamika keluarga Rido yang rumit, di mana setiap anggota memegang peran yang jelas dalam memperlakukan aku. Rido, suamiku, adalah pusat dari pusaran ini. Ia bukan pria yang jahat, sejatinya wajahnya tampan dengan senyum ramah yang dulu memikatku. Ia bekerja sebagai insinyur sipil di sebuah perusahaan kontraktor skala menengah, dengan gaji yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi jelas tidak untuk gaya hidup mewah. Masalahnya, Rido adalah pribadi yang lemah, mudah diombang-ambingkan, terutama oleh Ibu Mirna. Sejak kecil ia adalah anak tunggal yang sangat dimanjakan, dan terlalu bergantung pada Ibu Mirna. Setiap keputusan, besar atau kecil, harus melalui persetujuan ibunya. Ketika Ibu Mirna mencibir masakan buatanku, Rido hanya akan menunduk dan bergumam. Ibu kan memang suka yang asin, Anya. Ketika Livia menyindir pakaianku, Rido hanya akan mengalihkan pandangan seolah tidak melihat. Aku tahu Rido mencintaiku dengan caranya sendiri, yang mungkin hanya sebatas rasa nyaman atau kewajiban seorang suami. Sesekali ia akan mencoba membela, tapi hanya sebatas bisikan ketika Ibu Mirna tidak ada di dekat kami. Maaf ya Anya, ibu memang begitu, tapi dia sayang kok sama kamu, cuma caranya saja yang berbeda. Ia akan berbisik sambil menggenggam tanganku erat di bawah meja makan. Bisikan-bisikan itu dan sentuhan-sentuhan sembunyi-sembunyi itu dulu sempat memberiku harapan. Namun seiring waktu, janji-janji kosongnya untuk berbicara dengan ibu tak pernah membuahkan hasil. Ia adalah pria yang terjebak di antara ibu dan istrinya sendiri, memilih jalan termudah, diam. Kemudian ada Ibu Mirna, sang matriark yang tak terbantahkan di rumah ini. Usianya mungkin sudah kepala 5, namun rambutnya selalu tersanggul rapi dan bibirnya tak pernah luput dari lipstik merah menyala. Ia memiliki aura dominan yang membuat siapapun di sekitarnya merasa kecil. Baginya, status sosial dan harta adalah segalanya. Ia selalu membanggakan Rido yang bergelar insinyur, seolah itu adalah pencapaian tertinggi di dunia. Ia memimpikan menantu dari keluarga kaya raya yang bisa mengangkat derajat keluarganya. Aku, dengan penampilan sederhanaku, jauh dari kriteria impiannya. Ibu Mirna memperlakukan aku lebih seperti pembantu rumah tangga berbayar rendah daripada menantu. Setiap pagi sebelum aku selesai sarapan, ia sudah memberikan daftar pekerjaan rumah. Anya, nanti tolong bersihkan halaman depan, daun-daun sudah menumpuk. Atau, Anya, bajunya Rido sudah kering belum? Cepat setrika, dia mau pakai. Nadanya tak pernah meminta, selalu memerintah. Ia senang membuatku merasa tidak berharga. Dulu teman Rido ada yang mau menjodohkan putrinya dari keluarga pengusaha properti ternama. Sayang sekali ya, malah memilih kamu yang begini. Ia sering berucap sinis, sengaja agar aku mendengarnya. Matanya akan menatapku dari atas ke bawah, seolah menimbang-nimbang nilai barang dagangan yang tak berkualitas. Yang paling membuatku muak adalah ketika ia mulai mengeluh tentang kondisi keuangan rumah. Rido itu penghasilannya pas-pasan. Anya, kamu seharusnya bisa meringankan bebannya, bukan malah menambah. Coba cari pekerjaan sampingan yang menghasilkan lebih banyak, katanya. Padahal aku sudah berkontribusi dari uang hasil kerja lepas dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Baginya, uangku tak pernah cukup dan keberadaanku selalu menjadi beban. Ia tak pernah tahu bahwa seluruh kekayaan yang ia impikan untuk Rido sebenarnya ada dalam genggamanku. Terakhir ada Livia, kakak Rido. Usianya sekitar 30-an akhir dan belum menikah. Ia bekerja sebagai karyawan bank biasa dengan gaji yang tidak seberapa.
Livia adalah cerminan dari rasa iri dan dengki yang mendalam. Ia selalu membandingkan dirinya denganku, dan anehnya, selalu merasa ia lebih baik dariku, meskipun aku yang lebih banyak berkontribusi. Ia sangat bangga dengan statusnya sebagai kakak kandung Rido dan menganggapku sebagai orang luar yang merebut perhatian adiknya. Setiap kali aku berinteraksi dengan Rido, Livia akan menyela atau menginterupsi. Jika Rido sesekali membelikan hadiah kecil untukku, Livia akan langsung protes. Kenapa hanya Anya dapat, aku tidak, padahal aku kakak kandungnya. Ia sering memakai barang-barangku tanpa izin, lalu mengembalikannya dalam keadaan rusak atau kotor. Ah, barang murah memang gampang rusak. Ia akan berkomentar dengan santai, seolah tak ada yang salah. Komentar pedasnya paling sering menyerang penampilanku dan status sosialku yang ia kira rendah. Hanya Anya beda kelas sama kita, cuma modal cantik saja, tapi otaknya kosong. Atau, paling juga nanti berambosan, dia kan butuh istri yang bisa diajak bergaul di kalangan atas. Suatu malam ketika Rido sedang lembur, aku mendengar percakapan mereka dari dapur. Sampai kapan Rido mau mempertahankan Anya itu, Bu? Livia bertanya. Buat apa sih menantu yang cuma bisa masak dan cuci baju? Hartanya juga gak ada, malah jadi beban. Sabar Livia, jawab Ibu Mirna. Ibu masih berharap Rido bisa sadar. Kalau dia tidak sadar juga, nanti ibu yang akan bertindak. Percakapan itu menusuk hatiku. Aku tahu mereka tidak menginginkanku. Mereka hanya menginginkan status dan kekayaan yang tak kumiliki, setidaknya di mata mereka. Namun alih-alih merasa sakit hati, sebuah tekad baru justru membara di dalam diriku. Mereka ingin tahu siapa aku sebenarnya. Baiklah, mereka akan tahu di waktu yang paling tepat dan dengan cara yang paling mengejutkan. Dunia Rido dan keluarganya yang dipenuhi kesombongan dan keserakahan akan segera berbalik 180 derajat. Beberapa bulan berlalu, setiap hari terasa seperti ujian kesabaran yang tak berujung. Rutinitas harian yang menuntut dibumbui dengan rentetan kritik dan sindiran pedas dari Ibu Mirna serta Livia terasa semakin menyesakan. Udara di rumah itu terasa tebal dengan ketidaknyamanan, dan aku merasa seolah setiap gerak-geriku dinilai dan dicari kesalahannya. Rido, seperti biasa, tetap menjadi pengamat pasif, sesekali memberikan tatapan prihatin yang tak berarti, tatapan yang semakin lama semakin terasa hampa. Namun puncak penghinaan itu, sebuah titik balik yang mengubah bara di hatiku menjadi kobaran api, datang pada sebuah acara keluarga besar Rido. Itu adalah pesta ulang tahun ke-60 Pak Dharma, paman Rido yang paling dihormati di keluarga besar mereka. Pak Dharma adalah pensiunan jenderal dengan koneksi luas di kalangan pejabat dan pengusaha, dan kehadirannya selalu ditunggu-tunggu dalam setiap acara keluarga. Seluruh sanak saudara Rido, termasuk para sepupu, paman, bibi dan keponakan, berkumpul di Grand Ballroom sebuah restoran hotel bintang 4 terkemuka di pusat kota. Aku sudah berupaya tampil serapi mungkin, dengan gaun sederhana berwarna pastel yang kubeli dari uang hasil kerja lepas. Modelnya klasik namun elegan, dan rambut yang kubiarkan terurai rapi, sedikit bergelombang di ujungnya. Aku bahkan memakai sepasang anting kecil dengan mutiara asli yang dulu dibelikan ayah saat aku remaja. Satu-satunya perhiasan asli yang masih sering kupakai secara terang-terangan, karena penampilannya yang tidak mencolok. Saat kami tiba, suasana ballroom sudah ramai dengan obrolan dan tawa. Musik lembut mengalun, dan aroma masakan mewah memenuhi ruangan. Namun kemewahan itu tak serta-merta menjamin kehangatan. Ibu Mirna langsung menarik Rido ke samping, berbisik-bisik sambil melirikku sinis dari ujung matanya. Wajah Rido tampak mengangguk-angguk pasrah. Bibirnya sesekali terbuka seolah ingin menyanggah, namun tak mampu. Tak lama kemudian, Ibu Mirna kembali dengan senyum lebar yang dipaksakan. Tangannya menggandeng erat seorang wanita muda yang tampak sangat modis dengan gaun desainer dan bergelayut manja di lengan seorang pria berjas rapi yang memancarkan aura kesuksesan. "Anya, kenalkan, ini Shania," kata Ibu Mirna. Nadanya penuh kemenangan. Suaranya sengaja dibuat sedikit lebih keras agar terdengar orang lain. Putri dari Bapak Hartono, pengusaha garmen sukses di Surabaya. Dan ini calon suaminya, Adrian, seorang direktur muda di bank swasta terkemuka di Jakarta. Ia menekan kata pengusaha sukses dan direktur muda, seolah ingin menusukku dengan setiap suku kata. Katanya Shania ini kebetulan sepupu jauh Rido, tapi dia jauh lebih sukses dan berkelas. Kalimat terakhir itu diucapkan sambil menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menghina yang tak bisa disembunyikan, seolah membandingkan kualitas barang yang sangat jomplang. Shania sendiri tersenyum ramah, namun ada kilatan penasaran yang jelas di matanya saat ia menatapku seolah mencoba menguraikan misteri di balik statusku sebagai menantu keluarga Rido.
Sepanjang acara, Ibu Mirna tak henti-hentinya memuji Shania di hadapan semua orang, terutama di hadapan bibi dan paman yang duduk di meja yang sama. Lihatlah Shania, dia pintar, mandiri, sudah punya butik sendiri sejak lulus kuliah, katanya dengan nada membandingkan yang tak tersamarkan. Beda sekali dengan menantu ibu yang ini, cuma bisa di rumah saja, tidak ada keterampilan khusus yang bisa dibanggakan. Rido hanya menunduk, sesekali menggeser kursi, tampak gelisah, namun tak berani menatap mataku, apalagi menyanggah ucapan ibunya. Beberapa bibi dan sepupu Rido melirikku dengan tatapan kasihan, namun tak ada satupun yang berani membela atau menyela omongan Ibu Mirna. Mereka semua seolah takut pada aura dominan sang matriark. Puncak dari drama yang menyayat hati ini terjadi pada sesi foto keluarga besar. Fotografer sudah siap, dan semua anggota keluarga diminta berkumpul. Ibu Mirna dengan gestur kasar yang tak terlihat oleh orang lain, sengaja mendorongku ke paling belakang, di baris paling pinggir, di balik sosok-sosok yang lebih tinggi, hampir tak terlihat. Anya, minggir sedikit, itu ada Mbak Livia yang mau di depan di samping adiknya, katanya dengan nada memerintah yang terdengar manis di telinga orang lain, namun kasar bagiku. Livia dengan senyum puas dan licik langsung mengisi posisi di samping Rido, melingkarkan lengannya di lengan adiknya, seolah ia adalah satu-satunya wanita yang berhak berdiri di sana. Aku mundur beberapa langkah, merasakan perih yang tak tertahankan. Di ulu hatiku, rasa sakit itu tak hanya karena diperlakukan seperti bayangan, tapi karena melihat Rido membiarkan itu terjadi tanpa sepatah pun kata. Namun itu belum seberapa. Saat makan malam, meja kami penuh tawa dan obrolan yang kaku. Tiba-tiba Ibu Mirna mengangkat suaranya, memecah suasana. Kalian tahu tidak, dulu sebelum Rido menikah dengan Anya, ada beberapa wanita dari keluarga terpandang yang ingin dijodohkan dengan Rido. Ada yang putri pejabat, ada juga yang putri pengusaha tambang ternama. Padahal kalau Rido menikah dengan yang sepadan, mungkin sekarang kami sudah bisa liburan ke luar negeri setiap tahun, punya mobil baru, atau bahkan rumah yang lebih besar. Bukan begini terus, harus hemat sana-sini mengharapkan bantuan orang lain. Hampir semua mata di meja itu, bahkan dari meja sebelah, tertuju padaku. Aku merasakan pipiku memanas, menahan air mata yang sudah diambang mata. Ini bukan lagi sekadar sindiran, ini adalah penghinaan terang-terangan yang diucapkan dengan sengaja di depan seluruh keluarga besar, bahkan beberapa tamu yang tak kukenal. Aku menatap Rido, berharap ia akan mengatakan sesuatu, apa saja, bahkan hanya sekadar menatapku. Tapi ia hanya terpaku pada piringnya. Sendok di tangannya bergetar, jari-jarinya memutih karena cengkeraman. Ia menolak menatap mataku, menolak mengakui keberadaanku, menolak melindungiku. Livia menyahut dengan tawa sinis yang melengking. Benar itu, Bu. Dulu teman-teman kantor Livia bahkan bilang kasihan Rido. Sudah sekolah tinggi-tinggi, dapatnya kok malah... Ia tak menyelesaikan kalimatnya, tapi gestur tangannya yang melambai seolah merendahkan sudah cukup jelas menjelaskan maksudnya. Sebuah ejekan yang menusuk ulu hati, seolah aku adalah barang tak berguna. Nafasku tercekak, air mata sudah diambang mata, namun aku menahannya dengan sekuat tenaga, mengumpulkan sisa-sisa harga diriku. Aku tidak akan menangis di depan mereka, bukan lagi karena malu, tapi karena marah yang menggelegak. Marah pada Rido yang tak punya tulang punggung, marah pada Ibu Mirna dan Livia yang tak punya hati, dan lebih dari segalanya, marah pada diriku sendiri karena begitu lama membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku, membiarkan diriku direndahkan sedalam ini. Saat itu, di tengah denting sendok yang terasa memekakkan dan tawa yang dipaksakan dari orang-orang di sekitarku, sebuah keputusan bulat yang dingin dan tegas terbentuk di benakku. Cukup. Sudah cukup semua ini. Aku tidak akan lagi menjadi Anya yang pasrah dan diremehkan. Hari ini adalah puncaknya, dan ini akan menjadi awal dari akhir penyamaranku. Aku akan mengakhiri semua ini dengan cara yang akan membuat mereka terkejut, sangat terkejut. Bahkan mungkin tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Malam itu, setelah kembali dari acara ulang tahun Pak Dharma yang menyisakan luka menganga, bukan hanya di hatiku tapi juga di harga diriku, suasana di rumah Rido terasa mencekam. Aku langsung masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Melepas gaun sederhana dan mutiara ayah, aku menatap pantulanku di cermin. Mata bengkak dan sedikit merah. Wajah kusam yang biasanya ceria kini tampak lelah. Sebuah pertanyaan pahit terngiang di benakku. Apakah ini diriku? Natasha Puspitasari, putri seorang konglomerat yang kini terlihat seperti bayangan dari diriku yang dulu penuh semangat dan percaya diri. Rido mengikutiku ke kamar. Langkahnya ragu-ragu. Wajahnya tampak cemas, atau mungkin lebih tepatnya takut. Anya, kamu tidak apa-apa?
Tanyanya pelan, mencoba meraih tanganku yang terasa dingin. Sentuhannya terasa asing. Hampa, aku menepis tangannya lembut, menarik diri. Aku baik-baik saja, Rido. Suaraku datar tanpa emosi. Sebuah nada yang asing bahkan di telingaku sendiri. Aku tahu ibu keterlaluan. Rido melanjutkan. Suaranya sedikit bergetar. Aku minta maaf. Aku sudah coba bilang padanya. Tapi dia memang keras kepala. Kamu tahu kan, ibu memang begitu keras kepala. Itu adalah kata yang terlalu lembut bahkan cenderung merendahkan untuk mendeskripsikan sifat Ibu Mirna yang dominan dan penuh kesombongan. Dan kata coba yang keluar dari mulut Rido itu bagiku terdengar dari 1000 kebohongan. Selama 3 tahun ini, Rido selalu mencoba, tapi hasilnya nihil. Tidak pernah ada perubahan signifikan, tidak pernah ada pembelaan yang tulus. Kesabaranku sudah habis. 3 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk sebuah percobaan yang gagal total. Ini bukan lagi tentang mencari validasi dari Rido atau keluarganya. Ini tentang diriku sendiri. Aku berbalik menghadapnya, menatapnya lurus. Ada ketenangan yang dingin dalam diriku, sebuah keputusan yang telah mengkristal. Rido, aku sudah memikirkan ini dengan sangat matang. Aku mengambil nafas dalam-dalam, menguatkan diri, memastikan setiap kata keluar dengan jelas dan tanpa keraguan. Aku ingin kita bercerai. Wajah Rido langsung memucat, warna darah seolah lenyap dari pipinya. Ia menggelengkan kepala, tidak percaya, matanya melebar. Apa? Bercerai? Jangan bercanda, Anya. Ini tidak mungkin. Kita baik-baik saja kan? Aku serius, Rido. Aku menatapnya lurus. Tidak ada sedikit pun keraguan di mataku. Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Aku sudah berusaha sangat keras. Aku sudah menekan diriku sendiri, mencoba memahami, mencoba beradaptasi. Tapi aku tidak bisa hidup dalam lingkungan di mana aku tidak dihargai, di mana harga diriku terus-menerus diinjak-injak setiap hari, setiap waktu. Tapi kita sudah menikah 3 tahun, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita cari solusi. Anya, Rido mencoba meraihku lagi. Kali ini lebih putus asa, tangannya gemetar. Bicara baik-baik, aku tertawa hampa. Sebuah tawa yang dipenuhi kepedihan dan ironi. Sejak kapan ada pembicaraan baik-baik di rumah ini, Rido? Setiap hari aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang patuh. Aku melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Aku bekerja lepas untuk membantu keuangan rumah tangga yang menurut ibumu pas-pasan. Tapi apa balasannya? Hanya penghinaan, cemoohan, dan kamu yang selalu diam menjadi penonton yang pasif. Mataku berkaca-kaca, tapi aku tidak akan membiarkan air mata jatuh. Tidak di depannya. Aku tak ingin terlihat lemah di hadapan pria yang tak bisa melindungiku. Rido terdiam, tak bisa membantah. Wajahnya menunduk, bahunya melorot. Dia tahu semua yang kukatakan adalah kebenaran pahit yang tak terhindarkan. Penyesalan yang jelas terpancar di matanya, tapi itu sudah terlambat. Jauh di dalam hatiku, aku tahu ini bukan lagi hanya tentang Rido dan perlakuan keluarganya. Ini tentang diriku, tentang mendapatkan kembali diriku yang hilang, tentang mengklaim kembali harga diriku yang telah terenggut. Ini tentang kebebasan. Aku akan mengurus surat-suratnya. Aku akan meminta cerai besok. Suaraku tegas, final, tak terbantahkan. Kita tidak punya anak, jadi prosesnya seharusnya tidak terlalu rumit. Rido menatapku dengan tatapan kosong, seolah dunianya runtuh ketika itu. Ada penyesalan yang mendalam di matanya, keraguan dan ketakutan akan kehilangan. Namun rasa itu tidak pernah cukup kuat untuk membuatnya bertindak selama ini. Setelah Rido keluar dari kamar dengan langkah gontai, meninggalkan kesunyian yang dingin, aku berjalan menuju lemari. Tangan gemetar meraih kotak kecil yang terkunci di dasar laci pakaian dalamku. Di dalamnya tersembunyi tidak hanya cincin berlian ayah yang tak pernah kupakai, tapi juga sebuah flash drive berisi berkas-berkas penting tentang aset pribadi dan legalitas Maheswari Crop, serta ponsel lamaku yang berisi nomor-nomor khusus, nomor-nomor yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat di lingkaran keluargaku. Aku mengeluarkan ponsel itu, merasakan bobotnya yang familiar di tanganku, sebuah koneksi ke duniaku yang sebenarnya. Dengan nafas gemetar namun penuh tekad, aku menekan sebuah nomor yang lama tak kuhubungi secara langsung. Jantungku berdebar kencang, antara gugup dan euforia. Di seberang sana, suara berat namun hangat menyahut. "Halo, Anya, ada apa nak? Suaramu terdengar berbeda." Itu suara Pak Joko, kepala keamanan keluarga kami yang sangat setia yang juga bertindak sebagai asisten pribadi ayah. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu persis identitas asliku dan selalu memantau keadaanku, melaporkan semua yang terjadi pada Ibu Ratih. "Pak Joko," suaraku sedikit bergetar, namun penuh tekad yang membara. "Aku ingin bercerai dari Bram." Ada hening sejenak di ujung telepon. Mungkin Pak Joko sudah menduga ini akan terjadi, tapi mendengar langsung dari mulutku pasti berbeda. Lalu suaranya kembali, kali ini lebih serius.
Baik Nona, apakah Nona sudah siap? Kami siap untuk memfasilitasi apapun yang Nona butuhkan. Aku siap, jawabku mantap. Memejamkan mata sejenak, membayangkan kebebasan. Aku ingin ini diselesaikan secepatnya, dan aku ingin sebuah kejutan untuk mereka, Pak Joko. Sebuah kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Senyum tipis, dingin namun penuh kepuasan, terukir di bibirku. Ini bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum tekad. Tekad untuk mengakhiri penderitaan ini dan memulai babak baru dalam hidupku. Rencana sudah diatur, binih-binih balas dendam manis sudah tertanam. Keluarga Rido mungkin mengira mereka telah memenangkan segalanya, mengira mereka berhasil menyingkirkanku, tapi mereka tidak tahu badai macam apa yang akan menerjang mereka di hari yang akan datang. Keesokan harinya, suasana di meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Ibu Mirna dan Livia sesekali melirikku, seolah bertanya-tanya mengapa aku tampak sebegitu tenang. Bahkan ada senyum tipis tersungging di bibirku. Mereka belum tahu badai apa yang akan datang. Rido di sisi lain tampak lesu, tak nafsu makan, matanya bengkak, menunjukkan ia mungkin tidak tidur semalaman. Setelah sarapan yang canggung itu, aku menghadap Rido. Aku sudah membuat janji dengan pengacara hari ini. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Mata Rido langsung memucat. Warna darah seolah lenyap dari pipinya. Ia menggelengkan kepala. Tidak percaya. Matanya melebar. Apa? Bercerai? Jangan bercanda, Anya. Ini tidak mungkin. Kita baik-baik saja kan? Aku serius, Rido. Aku menatapnya lurus. Tidak ada sedikit pun keraguan di mataku. Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Aku sudah berusaha sangat keras. Aku sudah menekan diriku sendiri, mencoba memahami, mencoba beradaptasi. Tapi aku tidak bisa hidup dalam lingkungan di mana aku tidak dihargai, di mana harga diriku terus-menerus diinjak-injak setiap hari, setiap waktu. Tapi kita sudah menikah 3 tahun, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita cari solusi. Anya, Rido mencoba meraihku lagi. Kali ini lebih putus asa, tangannya gemetar. Bicara baik-baik, aku tertawa hampa. Sebuah tawa yang dipenuhi kepedihan dan ironi. Sejak kapan ada pembicaraan baik-baik di rumah ini, Rido? Setiap hari aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang patuh. Aku melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Aku bekerja lepas untuk membantu keuangan rumah tangga yang menurut ibumu pas-pasan. Tapi apa balasannya? Hanya penghinaan, cemoohan, dan kamu yang selalu diam menjadi penonton yang pasif. Mataku berkaca-kaca, tapi aku tidak akan membiarkan air mata jatuh. Tidak di depannya. Aku tak ingin terlihat lemah di hadapan pria yang tak bisa melindungiku. Rido terdiam, tak bisa membantah. Wajahnya menunduk, bahunya melorot. Dia tahu semua yang kukatakan adalah kebenaran pahit yang tak terhindarkan. Penyesalan yang jelas terpancar di matanya, tapi itu sudah terlambat. Jauh di dalam hatiku, aku tahu ini bukan lagi hanya tentang Rido dan perlakuan keluarganya. Ini tentang diriku, tentang mendapatkan kembali diriku yang hilang. Kamu ini bodoh atau pura-pura bodoh? Kalau cerai itu ada prosesnya, ada biaya. Kamu punya uang untuk pengacara. Jangan-jangan minta Rido yang bayar lagi. Rido yang sejak tadi hanya dia membatu, akhirnya memberanikan diri. Ibu Anyi yang mengajukan gugatan. Suaranya lemah nyaris tak terdengar. Bagus, seru Ibu Mirna, merasa di atas angin. Berarti kamu harusnya mengemis-ngemis minta maaf. Anyi, bukan malah sok berani. Pokoknya kalau kamu berani gugat cerai, jangan harap kami akan mempermudah. Kami akan persulit sampai kamu tidak punya apa-apa. Livia menimpali. Pasti ini cuma ancaman kosong. Dia kan tidak punya apa-apa. Aku menatap mereka berdua bergantian. Ada kilatan tekad yang tak mereka pahami di mataku. Saya akan mengurus semuanya. Saya hanya perlu Rido bersedia menandatangani surat-suratnya. Seolah-olah menertawakan diriku, Ibu Mirna berkata, "Silakan saja, kami tunggu. Mau pakai pengacara manapun kami tidak takut. Kami akan pastikan kamu keluar dari sini dengan tangan kosong." Aku tidak menjawab lagi. Senyum misterius masih tersungging di bibirku. Setelah percakapan itu, aku segera pergi. Begitu tiba di kantor pengacara, aku bertemu dengan Ibu Ratih, seorang pengacara senior yang sangat dihormati, yang juga merupakan kolega dekat ayah. Aku tahu Ibu Ratih akan menangani kasusku dengan profesionalisme tingkat tinggi dan kerahasiaan penuh. Beliau sudah diberitahu oleh Pak Joko sebelumnya. "Nona Anyi, saya sudah menerima arahan dari Bapak Arya," kata Ibu Ratih begitu kami duduk di ruangannya yang mewah. "Semua sudah kami siapkan. Gugatan cerai akan langsung kami ajukan hari ini. Untuk sementara kami akan meminta hak asuh atas aset pribadi Nona yang masih atas nama pribadi, serta sedikit tunjangan nafkah dari pihak suami, sekadar formalitas." Aku mengangguk. Terserah Bapak saja, yang penting prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut. Dan untuk kejutan itu, apakah semua sudah diatur? Ibu Ratih tersenyum tipis.
Tentu, Nona. Kami sudah berkoordinasi dengan tim di lapangan. Semua akan berjalan sesuai rencana. Senyumannya meyakinkanku bahwa kejutan itu akan menjadi pembalasan manis yang setimpal. Kembali ke rumah, atmosfer semakin dingin. Ibu Mirna dan Livia mulai mengabaikanku, bahkan sengaja tidak menyisakan makanan untukku. Mereka menganggapku sudah bukan bagian dari keluarga. Rido sendiri setelah mengetahui aku benar-benar mengajukan gugatan, menjadi semakin pendiam dan tertekan. Aku tahu ia merasa bersalah, namun penyesalan itu datang terlambat. Mereka berpikir mereka telah menang, bahwa aku akan menyerah dan pergi begitu saja. Mereka tidak tahu bahwa setiap perlakuan buruk mereka, setiap cemoohan, kini menjadi bahan bakar yang membakar tekadku untuk menuntaskan ini dengan cara yang paling spektakuler. Setelah pertemuan dengan Pak Dano, pengacara senior yang terpercaya, roda rencana besar mulai berputar dengan kecepatan penuh. Aku tahu ini bukan lagi hanya tentang mengakhiri ikatan pernikahan yang menyakitkan, melainkan juga tentang mengembalikan harga diriku yang terinjak-injak dan memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh keluarga Rido. Selama ini aku telah menyembunyikan segala kemewahan dan koneksi yang kumiliki, membiarkan diriku diremehkan. Sekarang adalah saatnya untuk menggunakannya, bukan untuk pamer, melainkan untuk sebuah pernyataan yang tegas. Langkah pertamaku adalah menghubungi ayah dan Ibu Rati secara langsung. Meski mereka sudah menerima laporan awal dari Pak Joko, aku ingin menjelaskan sendiri setiap detail rencanaku, mendengarkan saran mereka, dan mendapatkan restu penuh. Aku menelpon mereka dari ponsel khususku, yang hanya bisa dihubungi oleh nomor-nomor tertentu, menjamin kerahasiaan komunikasi. Ayah, Ibu Ratih, suaraku terdengar lebih lega dan penuh tekad dari biasanya. Aku sudah mengajukan gugatan cerai hari ini. Ada kelegaan yang jelas dalam suara Ibu Ratih di seberang sana. Syukurlah, Nak, kami tahu ini sangat berat untukmu, tapi kami yakin ini adalah keputusan yang terbaik. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Kami akan mendukungmu sepenuhnya. Anya, tambah ayah. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Apapun yang kamu butuhkan, mulai dari dukungan moral hingga logistik, katakan saja, kami di sini untukmu. Atu tersenyum tipis. Mataku menerawang, membayangkan momen itu. Ada satu hal, ayah. Di hari persidangan terakhir, saat keputusan dibacakan, aku ingin mereka tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin keluarga kita hadir dengan cara yang spektakuler. Aku sengaja menekan kata spektakuler. Tahu betul ayah akan memahami maksudku. Ini bukan sekadar kehadiran biasa. Ayah tertawa kecil, sebuah tawa yang jarang kudengar akhir-akhir ini. Ide yang bagus sekali, Nak. Ayah sudah menduga kamu akan meminta hal ini. Jangan khawatir, ayah akan mengurusnya. Semua akan berjalan sesuai keinginanmu, percayakan saja pada kami. Keluargaku adalah aset terbesarku, bukan hanya dalam hal kekayaan, tetapi juga dalam hal dukungan emosional dan strategis yang tak terbatas. Ayah segera menginstruksikan tim kepercayaannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Ini bukan hanya tentang kehadiran fisik, tapi tentang sebuah pernyataan visual yang tak terbantahkan. Mobil-mobil mewah yang akan berjejer di depan pengadilan, pakaian yang akan mereka kenakan, bahkan cara mereka masuk ke dalam gedung, semuanya akan diatur dengan presisi militer, dirancang untuk meninggalkan kesan yang mendalam. Ayah bahkan menugaskan beberapa staf kepercayaannya untuk memastikan tidak ada kebocoran informasi tentang identitasku di media atau pihak lain sebelum hari H, menjaga elemen kejutan tetap utuh. Sementara itu, aku menjalani hari-hariku di rumah Rido dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan terlihat semakin pasrah. Ibu Mirna dan Livia semakin menjadi-jadi dalam perlakuan dan sindiran mereka. Mereka sering membicarakan masa depanku yang suram di depanku, seolah aku adalah hantu tak berharga di rumah itu. Nanti kalau sudah cerai, paling juga hanya pulang ke kampungnya jadi petani. Livia mencibir suatu sore sambil menikmati teh hangat di ruang tamu. Ibu Mirna menimpali dengan nada jijik. Atau jadi pembantu di rumah Rongkaya, lumayan daripada tidak ada pekerjaan dan cuma jadi beban suami. Aku hanya tersenyum tipis dalam hati, membayangkan wajah mereka saat melihat kampungku yang sebenarnya, sebuah estet mewah dengan pemandangan pegunungan, atau rumah Rongkaya yang mereka maksud adalah rumahku sendiri, yang luasnya jauh melebihi rumah mereka. Aku bahkan sengaja berpakaian lebih sederhana dari biasanya, dengan baju-baju yang sudah pudar warnanya, seolah-olah aku memang tidak punya apa-apa lagi selain itu. Aku membiarkan mereka merasa menang, membiarkan mereka menikmati ilusi kekuasaan mereka, membiarkan kesombongan mereka membumbung tinggi hanya untuk jatuh lebih telak. Di balik semua itu, aku terus berkoordinasi secara rahasia dengan Ibu Ratih dan Pak Joko.
Ibu Ratih mengurus semua detail hukum, memastikan gugatan berjalan lancar dan tidak bisa dipersulit oleh pihak Ridho atau pengacara mereka. Ia juga menyiapkan dokumen-dokumen legal yang diperlukan untuk membuktikan identitasku dan aset-asetku jika sewaktu-waktu diperlukan di pengadilan, meskipun aku berharap itu tidak perlu diungkapkan secara verbal, biarkan visual yang berbicara. Sementara itu, Pak Joko dengan pengalamannya yang luas dalam mengelola logistik acara-acara besar keluarga Wijaya, mengatur detail untuk kejutan besar itu. Nona, kami sudah menyiapkan 10 unit mobil terbaik dari koleksi keluarga yang paling menonjol, dan air cacing. Lapor Pak Joko melalui telepon suatu malam. Suaranya tenang namun entusias. Mulai dari Rolls-Royce Phantom terbaru, Lamborghini Aventador, Ferrari Roma, Bentley Continental Gitan, hingga beberapa unit Mercedes-Benz S-Class dan Range Rover edisi terbatas. Semuanya sudah dipoles dan siap digunakan dengan plat nomor khusus yang tidak akan bisa diabaikan. Aku mensemil ber. Sempurna, Pak Joko. Pastikan mereka semua berjejer rapi di depan gedung pengadilan, mencolok dan tidak bisa diabaikan oleh siapapun yang lewat, terutama oleh Ridho dan keluarganya. Siap, Nona. Dan untuk kedatangan keluarga besar, kami sudah menyiapkan tim pengawal pribadi yang terlatih untuk mengawal mereka, memastikan semuanya berjalan lancar, aman dan tentunya dramatis sesuai keinginan Nona. Mereka akan tiba beberapa saat setelah Nona masuk ke dalam gedung untuk efek kejutan maksimal. Aku juga menghabiskan waktu luangku untuk memikirkan detail-detail kecil lainnya. Pakaian yang akan kukenakan di hari H, sesuatu yang sederhana namun memancarkan aura beda. Ekspresi yang akan kutunjukkan, bahkan kalimat-kalimat singkat yang akan kuucapkan jika mereka mencoba bernegosiasi atau menyerangku. Aku ingin ini menjadi momen yang tak terlupakan, bukan hanya bagi mereka yang meremehkanku, tapi juga bagiku. Sebuah penutupan yang manis untuk babak pahit dalam hidupku dan pembuka untuk lembaran baru yang lebih cerah. Kilas balik singkat tentang hubunganku dengan keluargaku yang sangat suportif, selalu menjadi penguat. Mereka tidak pernah meninggalkanku, meskipun aku memilih jalan yang berbeda, dan menjauhi mereka demi idealismeku yang naif. Mereka percaya padaku, menghormati keputusanku, dan sekarang saatnya aku menunjukkan bahwa kepercayaan mereka tidak sia-sia. Setiap malam sebelum tidur, aku membayangkan ekspresi kaget, syok, dan penyesalan yang akan terukir di wajah Ibu Mirna, Livia, dan Ridho. Bayangan itu memberiku kekuatan untuk terus bertahan dalam penyamaranku, untuk terus berpura-pura menjadi Anyi yang lemah sampai hari pembalasan itu tiba. Apakah aku terlalu kejam dengan rencana ini? Apakah aku seharusnya memberi Ridho kesempatan lagi, sebuah kesempatan terakhir untuk membuktikan dirinya? Mungkin jika aku mengungkapkan identitasku lebih awal, bahkan sebelum menikah, semua ini tidak akan pernah terjadi. Namun, segera saja suara-suara lain muncul lebih keras dan lebih pahit, membungkam setiap keraguan. Suara Ibu Mirna yang mencibir tanpa henti, tatapan menghina Livia yang seolah menelanjangiku. Dan yang paling menyakitkan, kebisuan Ridho setiap kali aku direndahkan. Setiap kali ia memilih untuk membiarkan ibunya menginjak-injakku demi kedamaian semu. Aku teringat saat Ridho jatuh sakit parah karena tipes. Badannya panas tinggi dan ia nyaris tak bisa bangun. Selama seminggu penuh aku yang merawatnya siang dan malam. Aku membelikan obat dengan uang hasil kerja lepas, menyiapkan bubur nasi yang ia suka, menyeka keringat dingin di dahinya. Aku bahkan mengambil cuti dari semua pekerjaan freelance-ku demi menjaganya, mengabaikan tuntutan Ibu Mirna dan Livia untuk tetap mengerjakan pekerjaan rumah. Kala itu, Ibu Mirna dan Livia hanya sesekali menjenguk, sibuk dengan urusan mereka sendiri, mengeluh tentang bau obat dan merepotkan. Ridho dalam demamnya pernah menggenggam tanganku erat dan berbisik dengan suara serak. "Terima kasih Anyi, kamu adalah istri terbaik. Aku beruntung memilikimu." Kata-kata itu diucapkan dalam keadaan lemah, terasa begitu tulus, begitu menghangatkan hatiku saat itu. Apakah dia lupa dengan semua itu? Apakah kata-kata itu hanya ilusi yang tercipta karena demam? Lalu ada malam ketika aku berhasil memenangkan sebuah proyek desain grafis kecil yang sangat kubanggakan. Itu adalah proyek pertamaku yang cukup besar, dan aku pulang dengan semangat membara ingin berbagi kabar baik itu dengan Ridho. Aku membayangkan ia akan memelukku dan mengucapkan selamat. Namun Ibu Mirna malah menyambutku dengan daftar cucian menumpuk yang harus kusetrika dan keluhan tentang lantai yang kotor, karena aku terlalu lama di luar. Ridho sendiri yang sedang asyik menonton televisi hanya menatapku dengan wajah datar, seolah ia tak punya kapasitas untuk ikut bahagia atas pencapaian kecilku. Rasa bangga itu langsung menguap, digantikan oleh kekecewaan yang mendalam, seolah semangatku dicabut paksa.
Kilas balik itu, perpaduan antara sedikit kenangan manis yang kini terasa rapuh dan segudang kepahitan yang begitu membekas adalah pengingat konstan bahwa hubungan ini memang sudah seharusnya berakhir. Idealismeku untuk mencari cinta sejati yang tak didasari materi telah hancur berkeping-keping di tangan mereka. Mereka tidak menghargaiku sebagai manusia, apalagi sebagai istri yang setia. Mereka hanya melihat kekosongan, sebuah wadah untuk direndahkan dan dimanfaatkan. Setiap kali bisikan keraguan muncul dan mencoba melukaiku, aku akan memaksakan diri untuk mengingat detail-detail penghinaan yang pernah kudapat. Perlakuan Ibu Mirna yang kejam, tatapan mata Livia yang penuh iri dan kebencian. Dan yang terpenting, kelemahan Rido yang membiarkan semua itu terjadi tanpa pernah berani membela. Bagaimana mungkin aku membangun masa depan dengan seseorang yang tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk melindungiku, bahkan dari keluarganya sendiri? Bagaimana mungkin aku bahagia jika setiap hari aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, diperlakukan seperti pembantu tanpa upah? Tekadku, meskipun sempat goyah oleh gelombang emosi dan kenangan pahit, selalu kembali menguat. Ini bukan tentang balas dendam yang merusak, yang menghancurkan hidup mereka. Ini tentang keadilan. Ini tentang menunjukkan pada mereka bahwa setiap orang, sekecil apapun di mata mereka, memiliki harga diri yang tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Ini tentang menutup babak pahit dalam hidupku dengan bermartabat dan membuka lembaran baru sebagai Natasha Puspitasari yang sesungguhnya bebas dari belenggu. Aku tahu setelah hari persidangan itu tidak akan ada lagi Anyi. Anyi yang biasa-biasa saja. Dunia akan tahu siapa aku dan statusku yang sebenarnya. Akan terungkap. Dengan itu aku harus siap menghadapi konsekuensinya, baik yang positif maupun negatif, termasuk perhatian media yang pasti akan membanjir. Namun kebebasan yang menanti di ujung sana, kebebasan untuk menjadi diriku sendiri seutuhnya, terasa jauh lebih manis daripada semua keraguan yang menghantuiku. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya, menyelimuti kota dengan keheningan yang tak biasa, seolah alam turut menahan napas menyambut drama yang akan segera terungkap. Tanggal 7 Juli 2025, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini adalah jadwal persidangan terakhir perceraianku dengan Rido, hari di mana takdir akan diputuskan dan tirai penyamaranku akan tersingkap. Aku terbangun lebih awal, jauh sebelum ayam berkokok, bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Tidak ada lagi rutinitas melelahkan menyiapkan sarapan untuk keluarga Rido yang tak pernah menghargai mereka. Terutama Ibu Mirna dan Livia sudah terang-terangan mengabaikanku sejak gugatan cerai diajukan. Menganggapku sudah tak punya hak lagi di rumah itu. Aku hanya menyeduh teh hangat untuk diriku sendiri, menyesapnya perlahan di dapur yang dingin, menikmati kesunyian yang aneh. Bukan kesunyian yang menyiksa atau menyedihkan, melainkan kesunyian penuh antisipasi. Seolah aku sedang menunggu grand final sebuah pertunjukan. Aku memilih pakaian yang sudah kupersiapkan khusus untuk hari ini dengan cermat, sebuah blus sederhana berwarna krem yang dipadukan dengan celana kain hitam berpotongan rapuh dan blazer berwarna senada yang tampak biasa saja. Penampilanku memang minimalis, jauh dari kesan glamor atau mencolok. Rambutku kuikat ekor kuda rendah dan wajahku hanya kupoles tipis dengan riasan natural. Seolah aku adalah seorang wanita kantoran biasa yang akan menghadapi hari yang panjang. Aku sengaja memilih gaya ini. Aku ingin mereka melihat Anyi yang biasa untuk terakhir kalinya. Anyi yang mereka remehkan dan mereka anggap tak berharga sebelum realitas yang sebenarnya menghentam mereka sekeras badai. Namun, ada satu detail kecil yang tak mereka ketahui. Di pergelangan tanganku, tersembunyi di balik lengan blazer yang menutupi pergelangan tanganku, sebuah jam tangan vintage bertahtakan berlian kecil yang dulu diberikan ayah sebagai hadiah kelulusan SMA, penanda identitasku yang sebenarnya. Beratnya terasa menenangkan, seperti jimat kekuatan. Ketika aku keluar dari kamar, Rido sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya tampak pucat dan kusut. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia mungkin tak tidur semalaman, dihantui asa bersalah atau kecemasan. Ia mengenakan kemeja batik yang terlihat agak kebesaran di badannya yang kurus dan celana bahan yang sudah agak usang, seolah tak peduli lagi dengan penampilannya. Di sampingnya, Ibu Mirna dan Livia duduk di sofa ruang tamu yang sudah lapuk dengan ekspresi puas, bahkan angkuh. Ibu Mirna mengenakan kebaya satin berwarna cerah, merah marun, lengkap dengan riasan tebal dan perhiasan emas yang mencolok, seolah datang ke pesta kemenangan. Livia memakai dress rapi yang biasa ia kenakan ke kantor dengan make up penuh dan lipstik merah menyala, tak ingin kalah dengan ibunya.
Mereka berdua terlihat begitu yakin akan kemenangan mereka atasku. Ayo Anyi, Rido berucap pelan, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ia tidak berani menatap mataku, pandangannya terus-menerus mengarah ke lantai. Ibu Mirna mendengus, sorot matanya tajam. Cepat sedikit, jangan sampai terlambat, nanti dikira sengaja mau menghambat proses. Anyi, Livia menambahkan dengan nada mengejek yang tak disembunyikan. Santai saja Bu, kan dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditunda, paling juga mau cari simpati hakim, pura-pura sedih. Aku tak membalas satupun perkataan mereka, hanya tersenyum kecil, tipis, namun penuh arti yang tak bisa mereka terjemahkan. Mereka tidak tahu senyum itu adalah hitungan mundur bagi mereka, sebuah detonator yang siap meledak. Kami naik taksi online menuju Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rido duduk di sampingku, sementara Ibu Mirna dan Livia di kursi belakang terus membicarakan rencana masa depan Rido yang cerah. Setelah perceraianku selesai, nanti Rido bisa fokus cari calon yang lebih baik, Bu, kata Livia dengan nada penuh harap, seolah ia adalah mak comblang. Tentu saja, timpal Ibu Mirna dengan bangga. Ibu sudah ada kenalan dari keluarga pengusaha properti terkemuka di Surabaya, jauh lebih kaya dan terpandang daripada dia ini. Anaknya cantik, pintar, dan berpendidikan tinggi. Kalimat terakhir itu ditujukan kepadaku, sengaja agar ku dengar dengan jelas. Mereka seolah sedang menertawakan kemalanganku. Aku hanya diam, menikmati setiap bait drama mereka. Pikiranku justru sibuk membayangkan bagaimana ayah dan ibu Ratih, serta seluruh rombongan akan tiba. Pak Joko pasti sudah mengurus semuanya dengan sempurna, bahkan hingga detail terkecil sekalipun. Aku percaya penuh padanya. Sesampainya di Gedung Pengadilan Agama Jakarta Pusat, suasana sudah cukup ramai. Beberapa pasang suami istri lain yang juga akan menjalani sidang tampak duduk di bangku tunggu. Wajah mereka penuh ketegangan, duka, atau kelelahan. Namun aku merasa berbeda. Tidak ada ketegangan, hanya antisipasi yang membara. Sebuah rasa ingin tahu yang besar untuk melihat reaksi mereka. Kami duduk di bangku tunggu tak jauh dari ruang sidang yang akan dipakai. Rido terus menunduk, sesekali melirikku dengan tatapan tak terbaca yang penuh penyesalan. Namun ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ibu Mirna dan Livia sesekali berbisik-bisik sambil menutup mulut, sesekali melirik sinis ke arahku, seolah aku adalah tontonan yang menjijikan, sebuah kegagalan yang patut disyukuri. Mereka sangat yakin bahwa sebentar lagi mereka akan bebas dariku dan aku akan pergi dengan tangan kosong, terpuruk dalam kemiskinan dan kesendirian. Sebentar lagi selesai penderitaanmu, Rido, bisik Ibu Mirna dengan nada yang kudengar jelas, penuh kelegaan. Kamu bisa fokus menata masa depan yang lebih cerah dengan istri yang benar-benar bisa membanggakan keluarga kita. Aku memejamkan mata sejenak, menghela napas, merasakan getaran tipis dari ponsel khusus yang kusimpan di saku dalam blazerku, sinyal dari Pak Joko bahwa semuanya siap. Penderitaan yang mereka maksud adalah penderitaan mereka karena harus menanggungku, menantu yang mereka anggap tak berguna. Tapi sebentar lagi penderitaan itu akan berpindah tangan. Jam tangan ayah di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Waktu untuk kejutan sudah sangat dekat, sangat-sangat dekat. Aku merasakan adrenalin mengalir deras dalam darahku, sebuah perasaan campur aduk antara gugup, lega, dan euforia yang tak terkendali. Detik-detik menuju ledakan kejutan ini terasa begitu mendebarkan, seolah waktu melambat. Pukul 9.30. Sesekali melirik sinis ke arahku, seolah ingin memastikan aku tahu posisiku. Mereka terlihat sangat tenang, yakin bahwa aku adalah pihak yang akan terpojok hari ini. Tiba-tiba ponsel Rido yang tergeletak di pangkuannya bergetar. Ia menatap layar, keningnya berkerut. Ada apa ini? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menggeser notifikasi yang muncul. Matanya membelalak. Ada apa ini, Bu? Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya, menarik perhatian Ibu Mirna dan Livia. Ada apa sih, Rido? Jangan bikin gaduh, sungut Ibu Mirna. Rido menunjuk layar ponselnya yang menampilkan rentetan berita kilat dari beberapa portal berita online dan unggahan media sosial yang viral. Semuanya menampilkan foto dan video yang sama. Sebuah deretan panjang mobil-mobil mewah yang berjejer rapi di jalanan menuju Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rolls-Royce Phantom berwarna silver, Lamborghini Aventador oranye menyala, Ferrari Roma merah, Bentley Continental GT hitam mengkilap, dan beberapa unit Mercedes-Benz S-Class serta Range Rover yang gagah. Totalnya 10 unit mobil mewah yang sangat mencolok, mengundang decak kagum dan kerumunan orang yang penasaran.
Astaga, itu mobil siapa? Livia ikut memekik, matanya membesar melihat kemewahan yang tak biasa itu. Ada apa ini? Apakah ada artis atau pejabat mau sidang cerai juga? Ibu Mirna mendekat, mencoba melihat layar ponsel Rido. Wajahnya menunjukkan campuran rasa penasaran dan kekagetan. Mobil-mobil mahal begitu pasti orang penting. Semoga saja kita bisa ketemu. Siapa tahu bisa menambah koneksi. Matanya berbinar melihat kilauan mobil-mobil itu di layar. Mereka sama sekali tidak mencurigai apapun. Aku melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, dan senyum tipis nyaris tak terlihat tersungging di bibirku. Ini baru permulaan. Ponselku bergetar lagi, kali ini dari Pak Joko. Sebuah pesan singkat, mereka sudah tiba di gerbang. Nona, bersiap. Aku mengangkat kepalaku menatap Rido dan keluarganya. Mungkin itu tamu spesial, kataku dengan suara tenang menatap mata mereka satu persatu. Rido masih terpaku pada ponselnya, membaca berita yang viral dengan wajah bingung. Tiba-tiba suara riuh dari luar gedung mulai terdengar. Suara obrolan, decak kagum, dan beberapa suara jepretan kamera yang ramai. Beberapa pengunjung lain di bangku tunggu juga mulai berbisik-bisik dan mengintip keluar jendela. Ada apa itu di luar? Ibu Mirna bertanya pada seorang satpam yang kebetulan lewat. Satpam itu tampak panik namun bersemangat. Maaf Bu, ada rombongan tamu sangat penting datang. Mobil-mobilnya luar biasa mewah. Pengadilan sampai harus mengerahkan banyak petugas keamanan. Jantung Ibu Mirna dan Livia berdegu pedih kencang. Mata mereka berbinar penasaran. Mereka berdua segera bangkit, mencoba melihat apa yang terjadi di luar melalui jendela lobi yang besar. Rido masih terpaku di tempatnya, ponselnya masih di tangan. Di dalam suara langkah kaki yang teratur dan berwibawa mulai terdengar mendekat. Bukan langkah kaki biasa, melainkan langkah tegap berirama, seolah sekelompok orang penting sedang berbaris. Kepala Satpam Pengadilan terlihat gelisah, buru-buru berdiri tegap di dekat pintu masuk utama. Lalu di ambang pintu lobi muncul sosok-sosok yang sangat familiar bagiku, namun asing dan tak terduga bagi mereka. Sosok-sosok itu melangkah masuk dengan aura kemewahan dan kewibawaan yang tak terbantahkan, memancarkan karisma yang langsung mengisi seluruh ruangan. Aula yang selama ini sengaja kusembunyikan dariku, kini akan terpampang nyata di hadapan mereka. Detik ini adalah puncak dari semua penantian. Suara langkah kaki yang teratur dan berwibawa semakin mendekat, menggalung dramatis di seluruh lobi pengadilan agama yang tadinya hening. Semua mata kini tertuju ke ambang pintu utama, mengantisipasi sosok-sosok yang akan muncul. Rido yang tadinya masih terpaku pada ponselnya mendongak, wajahnya yang sudah pucat karena ketegangan semakin kehilangan rona, berubah menjadi seputih kertas. Ia merasakan aura yang berbeda, aura yang tak pernah ia temui di lingkungan keluarganya. Ibu Mirna dan Livia yang sibuk mengintip keluar jendela, kini membalikan badan. Mata mereka membelalak tak percaya, melihat rombongan yang baru saja melangkah masuk. Di sanalah mereka berdiri tegak, memancarkan aura kemewahan dan kekuasaan yang tak bisa disembunyikan. Aura yang selama ini sengaja kusembunyikan kini akan terpampang nyata di hadapan mereka. Menusuk mata dan hati. Di barisan paling depan melangkah dengan karisma yang kuat adalah ayah, Bapak Mahendra Maheswa, mengenakan setelan jas Navy yang dibuat khusus oleh penjahit pribadi, tampak gagah dan berwibawa. Rambutnya yang memutih di pelipis menambah kesan karismatik. Di sampingnya, Ibu Ratih, dengan balutan kebaya modern berwarna lembut seperti dusting yang memancarkan keanggunan seorang bangsawan. Dilengkapi dengan perhiasan berlian minimalis namun memukau yang melengkapi penampilannya. Di belakang mereka mengikuti dengan langkah tegap, ada Paman Arvin dan Bibi Laras, adik-adik ayah yang juga merupakan direktur utama di anak-anak perusahaan Maheswari Crop. Paman Arvin mengenakan setelan jas abu-abu arang yang elegan, sementara Bibi Laras mengenakan gaun sutra berwarna zamruta yang memancarkan kemewahan. Mereka diikuti oleh beberapa sepupu dan kerabat dekat lainnya, yang semuanya berdandan sangat rapi, mengenakan pakaian desainer yang sederhana namun berkelas, dan perhiasan yang tampak sangat mahal, seperti jam tangan mewah atau kalung mutiara yang berkilauan. Rombongan ini dikelilingi oleh sekelompok pengawal pribadi berbadan tegap yang mengenakan jas hitam dan earpiece, mengawal ketat setiap langkah mereka, seolah mereka adalah rombongan pejabat negara atau keluarga kerajaan yang sedang berkunjung. Tatapan ayah langsung tertuju padaku, mengembus kerumunan. Senyumnya mengembang,
senyum penuh kelegaan karena aku baik-baik saja, dan kebanggaan atas keberanianku. Anya, suaranya lantang namun hangat, penuh kasih sayang, memecah kesunyian yang tiba-tiba melanda seluruh lobi pengadilan agama. Semua kepala menoleh ke arahku dan ayah. Aku bangkit dari dudukku, bibirku tersenyum, sebuah senyum tulus yang sudah lama tidak kurasakan. Senyum yang merefleksikan kebahagiaan dan kebebasan yang sebentar lagi ku genggam. Ayah, Ibu Ratih, aku melangkah cepat menghampiri mereka, merasakan pelukan hangat yang begitu kurindukan selama ini. Pelukan ayah terasa begitu menenangkan. Ia mengelus puncak kepalaku. Maaf nak, ayah dan Ibu Ratih baru bisa datang sekarang. Bisiknya, suaranya sedikit serak karena haru. Lalu ia menatap mataku dalam-dalam. Jangan khawatir, kami akan memastikan kamu mendapatkan semua yang seharusnya dan yang pantas kamu dapatkan. Ini adalah awal yang baru untukmu. Pandangan ayah kemudian beralih, dan tatapannya yang tadinya hangat penuh kasih sayang, kini berubah dingin menusuk tajam langsung ke arah Rido dan keluarganya. Rido, Ibu Mirna dan Livia yang sejak tadi hanya bisa melongo, kini berdiri mematung di tempat mereka, seolah akar menancap di lantai marmer tak bisa bergerak. Wajah Rido sudah pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Ia jelas mengenali ayahku bukan sebagai Bapak Mahendra Maheswa, melainkan sebagai sosok yang sering muncul di berita bisnis sebagai salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di Indonesia, bahkan di Asia. Tapi ia tak pernah sekalipun membayangkan atau menduga bahwa ayahku adalah ayah dari Anya, istrinya yang selalu ia anggap sederhana dan tak punya apa-apa. Ibu Mirna yang tadinya bersikap angkuh dan pongah, kini matanya membelalak tak percaya lebih lebar. Rahangnya sedikit terbuka. Menganga tak mampu berkata-kata. Tidak mungkin, gumamnya suaranya serak, nyaris tak terdengar, seolah ada yang mencekik tenggorokannya. Ia melihat deretan mobil mewah di luar yang baru saja lewat ponsel Rido, melihat pasukan pengawal yang berjejer gagah, melihat kemewahan pakaian dan perhiasan keluarga kami, dan akhirnya menyadari kengerian serta kenyataan pahit yang akan datang menghantamnya. Livia bahkan sampai menjatuhkan tas tangan brandy tiruan yang sedari tadi ia genggam erat. Isinya berhamburan di lantai tanpa ia sadari. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada rombongan keluarga yang berdiri tegak dan megah itu. Ayah melangkah satu langkah ke depan, mendekat ke arah mereka. Ekspresinya tegas, tanpa kompromi. Aura dominannya mengisi seluruh ruangan, membuat semua orang yang ada di sana merasa kecil. Jadi, suaranya berat, dingin, dan penuh wibawa. Setiap kata menusuk tajam. Ini orang-orang yang selama ini merendahkan putri saya yang kalian sebut tidak punya apa-apa, tidak jelas asal-usulnya, menantu yang hambari. Ia melirik Rido yang hanya bisa menunduk, gemetar ketakutan. Bibirnya bergetar tak mampu berkata-kata. Kalian berani sekali. Beraninya memperlakukannya seperti pembantu, menginjak-injak harga dirinya hanya karena kalian pikir dia tidak punya apa-apa. Ayah berhenti sejenak, memberikan jeda dramatis yang membuat semua orang yang menyaksikan, mulai dari petugas pengadilan yang kaget, pengunjung lain yang penasaran dan para wartawan dadakan yang entah dari mana sudah mulai bergerombol di luar lobi dengan kamera siap membidik, menahan nafas dalam keheningan yang mencekam. Dia adalah Natasha Puspitasari, putri tunggal saya, dan pewaris tunggal dari Maheswari Krop. Ayah melanjutkan. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang jelas, menggema di seluruh lobi pengadilan agama yang tadinya hening. Semua mata kini tertuju ke ambang pintu utama, mengantisipasi sosok-sosok yang akan muncul. Rido yang tadinya masih terpaku pada ponselnya mendongak, wajahnya yang sudah pucat karena ketegangan semakin kehilangan rona, berubah menjadi seputih kertas. Ia merasakan aura yang berbeda, aura yang tak pernah ia temui di lingkungan keluarganya. Ibu Mirna dan Livia yang sibuk mengintip keluar jendela, kini membalikan badan. Mata mereka membelalak tak percaya, melihat rombongan yang baru saja melangkah masuk. Di sanalah mereka berdiri tegak, memancarkan aura kemewahan dan kekuasaan yang tak bisa disembunyikan. Aura yang selama ini sengaja kusembunyikan kini akan terpampang nyata di hadapan mereka. Menusuk mata, Aku akan hancur dan terpuruk. Tapi justru di hari perceraianku inilah aku menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Kekayaan yang selama ini mereka idam-idamkan, status sosial yang mereka puja-puja dan coba raih, kini terpampang nyata di depan mata mereka. Dan itu semua adalah milikku, bukan mereka. Dan untuk Rido,
Aku hanya berharap ia belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari sampulnya saja. Jangan pernah meremehkan orang lain. Karena terkadang, berlian itu tersembunyi di tempat yang paling tak terduga, menunggu waktu yang tepat untuk bersinar paling terang. Suara teriakan Livia yang histeris memecah keheningan yang menyesakkan di lobi pengadilan, merobek atmosfer ketegangan yang pekat. "Ibu, ibu bangun, Bu!" Ia menepuk-nepuk pipi Ibu Mirna yang terkapar tak berdaya di lantai marmer. Wajahnya panik luar biasa dan air mata mulai membanjiri pipinya, membasahi make up tebalnya. Panik bukan hanya karena khawatir akan kondisi ibunya semata, tapi lebih karena ketakutan yang luar biasa. Sebuah teror dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya atas kenyataan pahit yang baru saja terungkap di depan mata kepalanya sendiri. Petugas keamanan pengadilan yang tadinya hanya berdiri mematung karena syok kebingungan menyaksikan adegan dramatis itu. Kini sigap mendekat untuk memberikan pertolongan pertama pada Ibu Mirna. Beberapa pengunjung lain yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini mulai bergerak maju, berkerumun lebih dekat. Bisikan-bisikan takjub dan terkejut bercampur aduk memenuhi seluruh ruangan lobi. "Itu keluarga Wijaya kan? Ya ampun, jadi dia itu anak Bapak Mahendra Maheswa. Pantas saja mobilnya begitu banyak dan mewah." Rido masih berdiri mematung. Tubuhnya gemetar hebat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Matanya terus menatapku, memancarkan campur aduk emosi yang tak bisa dijelaskan. Penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan kebisuan yang telah ia tunjukkan. Rasa malu yang teramat sangat karena semua rahasia ini terbongkar di depan umum dan ketidakpercayaan yang mencengangkan. Seolah ia sedang menyaksikan adegan dari film science fiction yang tak masuk akal. Ia melihat Anindira yang sederhana, kini berdiri tegak, memancarkan aura kepercayaan diri yang luar biasa, diapit oleh kedua orang tuanya yang memancarkan aura miliaran dolar, dikelilingi oleh pasukan pengawal pribadi berbadan tegap. Otaknya berusaha keras memproses informasi yang baru saja ia terima, yang menghantamnya seperti palu godam bahwa istrinya yang selama ini ia remehkan, ia anggap tak berharga dan ia biarkan diperlakukan semena-mena, adalah putri dari Arya Wijaya. Nama yang selalu ia dengar dalam daftar orang terkaya di majalah bisnis dan berita ekonomi. Sosok yang ia puja-puja keberhasilannya. Mimpi buruk macam apa ini yang terasa begitu nyata? "Rido, jangan diam saja. Tolong ibu." Livia berteriak histeris, menyadarkan Rido dari lamunannya yang mengerikan. Rido tersentak seperti terbangun dari mimpi buruk. Ia lalu berlutut di samping ibunya. Wajahnya sama paniknya dengan Livia. Ia mencoba mengangkat tubuh ibunya yang lunglai, namun tangannya gemetar, terlalu syok dan lemah untuk melakukannya dengan baik. Ayah melangkah maju, tatapannya dingin dan tajam menusuk langsung ke relung hati Rido, seolah membaca semua pikiran dan penyesalannya. "Kau, yang selama ini meremehkan putriku," suaranya rendah namun menggelegar di tengah keramaian yang perlahan mulai meredah. "Kau biarkan dia diperlakukan seperti itu. Kau pikir kami tidak tahu apa yang terjadi di rumahmu selama ini? Kau pikir kami buta dan tuli?" Rido mengangkat wajahnya, menatap ayahku dengan tatapan memohon yang putus asa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Om Arya, saya sungguh tidak tahu, Om. Saya bersumpah saya tidak tahu kalau Ani adalah putri Om Arya. Saya minta maaf sebesar-besarnya, Om." Suaranya tercekak penuh penyesalan. "Tidak tahu?" Ibu Ratih menyelah. Suaranya lembut namun penuh ketegasan, menusuk langsung ke relung hati Bram seperti jarum es. Seorang suami tidak tahu bagaimana istrinya diperlakukan di rumahnya sendiri. Atau kau memang sengaja membiarkannya, Rido, karena kau menikmati posisimu yang nyaman itu, menikmati ketika istrimu dianggap seperti pembantu rumah tangga dan dicemooh oleh ibu serta kakakmu. Rido tertunduk, kata-kata Ibu Ratih seperti tamparan keras yang tak tertahankan di wajahnya. Ia tak bisa membantah. Semua yang diucapkan Ibu Ratih adalah kebenaran pahit yang tak terhindarkan. Ia tahu ia bersalah. Ia pengecut. Livia yang kini berhasil sedikit menyadarkan Ibu Mirna yang masih linglung, tiba-tiba berdiri dan menunjukku dengan jari gemetar. Ini semua salah dia. Dia yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Dia yang membohongi kami semua. Dia ini penipu. Suaranya melengking, berusaha mencari kambing hitam mengalihkan kesalahan dari diri mereka. Paman Arvin yang berdiri di samping ayah maju selangkah. Ekspresinya garang, tatapannya menusuk Livia, membuat wanita itu menciut. "Berhenti menyalahkan orang lain atas kebodohan dan keserakahan kalian sendiri. Putri kami datang ke sini dengan tulus, tanpa embel-embel, mencoba merasakan hidup sederhana dan mencari cinta sejati. Kalianlah yang mata duitan, yang hanya melihat orang dari harta.
Jangan kira kami tidak punya laporan lengkap tentang semua perbuatan kalian selama ini. Setiap hinaan dan cemoohan yang kalian lontarkan, kami tahu semuanya. Wajah Livia langsung memerah padam, namun ia tak berani membalas lagi. Ia tahu ia telah berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa ia lawan, yang kekuasaannya jauh melebihi apa yang bisa ia bayangkan. Ibu Mirna yang mulai sadar sepenuhnya, mengerahkan matanya yang masih kosong, menatap sekeliling. Begitu pandangannya tertuju pada barisan mobil mewah yang kini terlihat jelas dari pintu kaca lobi, mobil-mobil yang tadi sempat ia agumi di ponsel Rido, ia kembali gemetar hebat. Rasa syok yang kedua kalinya menghantamnya kini lebih dalam, karena kesadaran penuh akan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Ia mulai terisak, bukan tangisan amarah yang biasa ia tunjukkan, melainkan tangisan penyesalan yang mendalam dan kehancuran total. Aku menatap mereka semua. Tidak ada rasa dendam yang meluap-luap dalam diriku. Tidak ada kepuasan brutal yang kurasakan. Hanya rasa lega yang luar biasa. Seolah beban bertonton yang selama ini ku gendong telah terangkat. Topeng yang selama ini ku kenakan, identitas yang biasa yang telah membelengguku, akhirnya terlepas. Mereka sudah melihat kebenaran. Mereka sudah tahu siapa aku yang sesungguhnya. Dan reaksi mereka, kepanikan, penyesalan, dan kehancuran itu adalah bukti bahwa pelajaran ini telah diterima dengan baik, meskipun melalui cara yang sangat menyakitkan. Para pengawal ayah segera mengambil alih situasi. Ibu Mirna yang masih syok akhirnya berhasil disadarkan oleh Rido dan Livia. Meski wajahnya tetap pucat pasi dan tatapannya kosong, mereka bertiga didudukan di sebuah kursi di sudut, tampak terpojok dan malu. Bisikan-bisikan dari pengunjung lain dan jepretan kamera dari wartawan yang entah datang dari mana, membuat suasana semakin tidak nyaman bagi mereka. Ayah, Ibu Ratih, Paman Arvin dan Bibi Laras mendampingiku masuk ke ruang sidang. Langkah kami mantap, penuh keyakinan. Di dalam hakim sudah menunggu. Pengacara Rido, seorang pria paruh daya yang tampak gugup sudah duduk di tempatnya. Melihat rombongan keluargaku, wajahnya langsung tegang. Sidang dimulai dengan formalitas yang biasa, namun ada aura yang berbeda. Hakim yang biasanya tenang sesekali melirik ke arah keluarga Wijaya yang duduk di bangku paling depan. Mereka jelas merasakan tekanan dari kehadiran ayah. Ketika giliran Rido berbicara, suaranya lemah dan bergetar. Saya menyesal, Yang Mulia. Saya telah banyak mengecewakan istri saya. Ia melirikku dengan tatapan penuh penyesalan yang mendalam. Penyesalan itu nyata. Aku bisa merasakannya, tapi terlambat. Terlalu banyak luka yang sudah terukir. Pengacara Rido, setelah berbisik-bisik dengan Rido, mencoba mengutarakan permintaan damai. Yang Mulia, klien kami berharap bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Mengingat ada kesalahpahaman. Ayahku langsung menyela dengan tenang namun tegas. Tidak ada kesalahpahaman. Yang Mulia, yang ada adalah perlakuan merendahkan dan tidak adil yang diterima putri saya selama bertahun-tahun. Kami tidak akan menarik gugatan. Kami hanya ingin perceraian ini disahkan secepat mungkin tanpa kompromi. Kata-kata ayahku membuat suasana makin tegang. Rido semakin menunduk, tak berani menatap siapapun. Pengacara Rido tampak serba salah, tak bisa membantah. Hakim akhirnya menghela nafas. Dengan segala bukti dan kesaksian yang sudah diajukan sebelumnya, dan kini dengan kehadiran serta pernyataan langsung dari ayahku, keputusan itu menjadi sangat jelas. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan serta telah tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berpisah, kata hakim dengan suara tegas, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh saudari Natasha Puspitasari terhadap saudara Bramantio Wicaksono. Ketukan palu hakim terdengar nyaring, mengakhiri sebuah babak panjang dalam hidupku. Aku resmi bercerai. Setelah sidang selesai, kami keluar dari ruangan. Ibu Mirna dan Livia sudah menunggu di lobi. Tampak jauh lebih lesu. Wajah Ibu Mirna masih pucat, sementara Livia terus mengusap air matanya yang kering. Mereka mencoba mendekat. Anindira, Rido, Ibu Mirna mencoba bicara. Suaranya parau. Maafkan Ibu, Ibu tidak tahu. Ayah melangkah di depanku menghalangi mereka. Sudah cukup, semua sudah selesai. Rido memberanikan diri maju satu langkah. Anindira, aku memohon, bisakah kita bicara sebentar? Wajahnya memelas. Aku menatapnya. Ada sedikit rasa kasihan, namun jauh lebih besar rasa lelah dan kekecewaan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Rido, jawabku tenang. Semua sudah jelas. Semoga kamu bisa belajar dari semua ini. Aku menoleh ke arah Ibu Mirna dan Livia. Dan kalian, semoga kalian bisa mengubah cara pandang kalian terhadap orang lain. Harta bukanlah segalanya. Tanpa menunggu balasan, ayah menggandeng tanganku. Ibu Ratih merangkul pinggangku.
Pengadilan agama diiringi tatapan semua orang. Di luar deretan mobil mewah itu masih terparkir rapi, memancarkan aura kemewahan yang kontras dengan suasana kelabu keluarga Ridho yang kini tertinggal di dalam. Mobil-mobil itu seolah menjadi gerbang menuju kebebasanku yang sesungguhnya. Setelah palu hakim diketuk dan Ridho beserta keluarganya tersadar dari syok yang melumpuhkan, pandangan mereka terhadapku berubah drastis. Kini sorot mata mereka bukan lagi berisi cibiran atau kesombongan, melainkan campuran antara penyesalan, rasa malu yang teramat sangat, dan sedikit kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Namun, di dalam diriku tidak ada lagi riak-riak kemarahan yang dulu membara. Hanya ada ketenangan, kelegaan, dan sebuah rasa damai yang baru kutemukan. Ridho yang tadinya gagap dan pucat berusaha mendekatiku lagi setelah kami keluar dari ruang sidang. Anya, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu. Jika aku tahu, suaranya tercekak. Ia tak mampu melanjutkan kalimatnya. Ada air mata yang menggenang di pelupuk matanya, menunjukkan penyesalan yang tulus. Meski terlambat, aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada emosi berlebih di wajahku. Ridho, tidak ada gunanya membahas. Jika saja sekarang kita berdua tahu bukan hanya tentang hartaku. Ini tentang cara kalian memperlakukanku. Tentang kamu yang membiarkan semua itu terjadi. Aku menarik nafas. Penyesalanmu memang terlihat dan aku menghargainya. Tapi luka itu sudah terlalu dalam. Ridho, hubungan kita sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Di samping Ridho, Ibu Mirna yang masih terlihat sangat syok mencoba untuk berbicara. Anya, nak, Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu tidak tahu kamu dari keluarga seperti ini. Maafkan segala perkataan ibu selama ini. Suaranya yang dulu lantang kini terdengar parau dan penuh kerendahan. Livia ikut menunduk, matanya tak berani menatapku langsung. Aku menatap Ibu Mirna dan Livia. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Namun bukan senyum kemenangan. Saya sudah memaafkan, Bu. Bukan untuk kalian, tapi untuk diri saya sendiri. Saya hanya berharap pelajaran ini bisa membuka mata kalian. Bahwa menghargai orang lain itu jauh lebih penting daripada melihat dari status atau kekayaannya. Karena status dan kekayaan bisa datang dan pergi, tapi martabat dan harga diri seseorang itu abadi. Ayah yang berdiri di sampingku menepuk bahuku perlahan. Anya sudah tidak punya urusan lagi dengan kalian, katanya. Suaranya tegas namun tidak arogan. Perjanjian perceraian akan diurus sesuai hukum yang berlaku, dan kami akan memastikan semuanya berjalan lancar. Tidak ada tuntutan lain dari pihak kami, selain hak cerai dan kehormatan putri kami. Keluarga Ridho tak punya pilihan selain menerima. Mereka tahu mereka berada di posisi yang sangat lemah. Setelah percakapan singkat itu, ayah menggandeng tanganku. Ibu Ratih merangkul pinggangku. Kami berjalan keluar dari gedung pengadilan agama, meninggalkan Ridho, Ibu Mirna dan Livia yang berdiri terpaku, terpuruk dalam kehancuran dan penyesalan mereka sendiri. Langkahku terasa ringan, tidak ada beban lagi di pundakku. Aku tidak merasa bahagia karena melihat mereka menderita, tapi aku bahagia karena aku telah mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku telah menunjukkan bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan, dan kekayaan sejati terletak pada martabat dan integritas diri. Di luar, deretan mobil mewah itu masih terparkir rapi, memantulkan sinar matahari pagi. Mereka bukan hanya simbol kekayaan, tapi juga simbol dukungan tak terbatas dari keluargaku. Aku naik ke Rose Phantom milik ayah, merasakan jok kulit yang lembut di bawahku. Udara segar yang masuk melalui jendela terasa seperti nafas kebebasan. Aku telah menutup babak paling pahit dalam hidupku dan siap membuka lembaran baru sebagai Natasha Puspitasari yang utuh dan kuat. Perceraian dengan Ridho yang dulu terasa seperti akhir dunia dan jurang tak berdasar yang siap menelanku, kini terbukti menjadi gerbang emas menuju kebebasan sejati dan penemuan diri. Begitu pintu Rolls Royce ayah tertutup di belakangku, memisahkan diri dari hiruk-pikuk pengadilan agama dan tatapan keluarga Ridho yang hancur, seolah sebuah tirai telah ditarik pada babak labu dalam hidupku. Udara segar Jakarta yang masuk melalui jendela terasa seperti nafas baru yang mengisi paru-paruku, membawa serta aroma harapan, potensi tak terbatas dan kesempatan kedua. Aku tidak langsung kembali ke rumah mewah keluargaku di kawasan elit Menteng yang luas dan penuh kenangan masa kecil. Ayah dan Ibu Ratih, dengan kebijaksanaan mereka yang mendalam, memahami kebutuhanku untuk menenangkan diri dan memproses semua yang terjadi secara mental dan emosional. Selama beberapa minggu setelah perceraian, aku mengasingkan diri di salah satu villa pribadi keluarga di puncak. Di sana, dikelilingi hijaunya pegunungan yang menenangkan, suara gemericik air sungai yang jernih, dan jauh dari hiruk-pikuk kota serta sorotan media yang mulai mengendus berita perceraianku yang tidak biasa, aku punya waktu dan ruang untuk merefleksikan segalanya.
Aku menghabiskan hari-hariku dengan membaca buku-buku filosofi dan strategi bisnis, berolahraga yoga dan mendaki bukit-bukit kecil, dan menghabiskan waktu berkualitas dengan ayah dan ibu Ratih yang menyempatkan diri datang menjenguk setiap akhir pekan. Mereka tidak pernah menuntut penjelasan lebih lanjut atau mencampuri perasaanku, hanya menawarkan dukungan tanpa syarat dan cinta yang tidak pernah padam. Dalam keheningan villa di bawah langit malam yang bertabur bintang, aku mulai menyusun kembali kepingan diriku yang sempat tercerai-berai. Aku menyadari betapa berharganya setiap pelajaran yang kudapatkan selama penyamaran itu. Aku telah merasakan bagaimana rasanya diremehkan hingga ke tulang sumsum, bagaimana rasanya hidup pas-pasan dan betapa berharganya setiap rupiah yang didapat dengan keringat sendiri. Pengalaman itu, meski pahit dan menyakitkan, telah membentukku menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, lebih rendah hati dan lebih menghargai setiap aspek kehidupan. Setelah merasa cukup pulih dan jiwaku kembali utuh, aku kembali ke Jakarta, siap untuk babak baru yang menanti. Aku memutuskan untuk secara resmi bergabung dengan Maheswari Crop, bukan sebagai pewaris manja yang hanya numpang nama, melainkan sebagai profesional muda yang ingin membuktikan diri. Ayah, dengan kebijaksanaannya menugaskanku di Departemen Pengembangan Bisnis, sebuah posisi yang menantang dan membutuhkan kreativitas tinggi serta pemahaman pasar yang mendalam. Ia ingin aku merasakan langsung dinamika bisnis dari lini depan. Meskipun aku adalah putri tunggal pemilik perusahaan, ayah tidak memberiku perlakuan istimewa sedikit pun. Ia ingin aku belajar dari bawah, memahami setiap seluk-beluk bisnis dari akar hingga pucuk. Aku bekerja keras, datang paling pagi sebelum jam kantor, dan sering pulang paling akhir bahkan melebihi jam kerja karyawan lain. Aku mengikuti setiap rapat, mempelajari setiap laporan keuangan dan riset pasar, dan menyerap semua informasi seperti spons kering yang haus air. Pengalaman pahit di pernikahan Rido justru memberiku perspektif unik dalam bernegosiasi dan berinteraksi dengan berbagai tipe orang, mengajarkanku membaca karakter dan motif tersembunyi di balik senyuman. Aku menjadi lebih peka terhadap niat orang lain, sebuah keahlian tak ternilai di dunia korporat. Dalam beberapa bulan, aku berhasil menunjukkan kemampuanku yang sesungguhnya. Ide-ide inovatifku dalam strategi pemasaran properti baru yang menargetkan segmen milenial dan kemampuan negosiasiku yang tajam dalam mengakuisisi lahan strategis berhasil menarik perhatian para direktur senior dan membuat mereka terpawan. Aku tidak lagi hanya putri Bapak Arya atau mantan istri Rido yang misterius, tapi kini dikenal sebagai Natasha Puspitasari, seorang eksekutif muda yang kompeten, visioner, dan memiliki potensi luar biasa untuk membawa Maheswari Crop ke tingkat selanjutnya. Tentu saja, kabar perceraianku dan identitasku yang terungkap menjadi headline panas di berbagai media gosip dan bisnis. Ada yang memuji keberanianku dan menyebutku sebagai inspirasi wanita modern. Ada pula yang mencibir dan menyebutku sengaja melakukan drama untuk sensasi. Namun aku tak lagi peduli dengan opini publik yang tak berdasar. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan atau pujian orang lain, tapi dari kedamaian batin, integritas diri, dan kemampuan untuk menjadi diriku sendiri seutuhnya, tanpa topeng. Kehidupan sosialku juga berubah secara drastis. Teman-teman lamaku yang sempat menjauh karena aku menghilang dengan penyamaranku, kini kembali mendekat, kali ini dengan rasa hormat dan kekaguman yang tulus, bukan karena pamrih. Aku juga bertemu dengan banyak rekan bisnis baru yang cerdas, berintegritas dan memiliki visi yang sama denganku. Aku memilih lingkungan pergaulan yang positif, yang bisa mendukung pertumbuhan pribadi dan profesionalku yang tidak hanya melihatku dari latar belakang keluargaku. Demikian, bayangan Rido dan keluarganya terkadang melintas dalam pikiranku. Aku mendengar kabar burung dari koneksi Pak Joko bahwa mereka kini sangat kesulitan. Rido dipecat dari pekerjaannya setelah berita perceraian kami yang viral dan skandal perlakuan buruknya terungkap. Reputasinya hancur di mata klien dan kolega. Ibu Mirna jatuh sakit-sakitan karena syok berat dan stres berat, sering mengeluhkan tentang nasib buruk yang menimpanya. Livia juga kehilangan pekerjaannya karena perilakunya yang sering merendahkan orang lain terungkap di lingkup sosial mereka, dan ia kesulitan mencari pekerjaan lain. Mereka kehilangan segalanya bukan karena aku mengambilnya, tapi karena kesombongan, keserakahan dan kehinaan yang mereka sendiri tanam telah berbuah kehancuran hidup. Aku tidak bersukacita atas penderitaan mereka, namun ini adalah konsekuensi logis dari perbuatan mereka, sebuah pelajaran pahit yang harus mereka terima dan cerna sendiri. Aku kini menjalani hidup dengan kepala tegak, penuh keyakinan dan tujuan. Aku telah menemukan diriku yang sesungguhnya, bukan sebagai putri konglomerat yang manja, bukan pula sebagai istri yang diremehkan dan tertindas, tetapi sebagai wanita mandiri yang kuat, cerdas, berintegritas dan siap menghadapi tantangan apapun yang datang di masa depan. Babak baru ini adalah tentang membangun masa depan yang cerah, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Maheswari Crop, dan semoga untuk memberikan inspirasi bagi banyak wanita lain, yang mungkin berada dalam posisi serupa.
Kisah Anya atau Natasha Puspitasari adalah sebuah tapestri rumit yang ditenun dari benang-benang penemuan diri, keberanian yang tak tergoyahkan dan kebangkitan yang gemilang dari keterpurukan. Apa yang awalnya dimulai sebagai idealisme naif seorang putri konglomerat yang ingin mencari cinta sejati tanpa memandang status atau kekayaan, berujung pada pengalaman pahit yang menguji batas kesabaran, martabat dan harga diri. Namun ironisnya, justru dari pengalaman itulah Anindira menemukan kekuatan luar biasa yang tak ia duga ada dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang akan membimbingnya ke masa depan. Perceraiannya dengan Rido bukanlah akhir dari segalanya, apalagi sebuah kegagalan yang memalukan. Sebaliknya, itu adalah sebuah gerbang emas menuju kebebasan sejati dan penemuan identitas dirinya yang paling otentik. Begitu pintu Rolls-Royce ayah tertutup di belakangnya, meninggalkan hiruk-pikuk pengadilan agama dan tatapan keluarga Rido yang hancur, seolah sebuah tirai telah ditarik pada babak kelabu dalam hidupnya. Udara segar Jakarta yang masuk melalui jendela mobil terasa seperti napas baru yang mengisi paru-parunya, membawa serta aroma harapan, potensi tak terbatas, dan kesempatan kedua untuk menulis ulang takdirnya sendiri. Anindira tidak lagi bersembunyi di balik nama, hanya yang biasa-biasa saja. Ia kini berdiri tegak, memancarkan aura seorang pewaris konglomerat yang bukan hanya kaya raya, tetapi juga sangat kompeten, cerdas, dan penuh integritas. Pengalaman diremehkan justru memberinya sudut pandang yang unik dan berharga dalam menghadapi dunia bisnis yang keras dan kehidupan yang kompleks. Ia tidak hanya memahami seluk-beluk tangka dan strategi, tetapi juga nilai kerendahan hati, kerja keras sejati, dan pentingnya menghargai setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial atau status ekonomi mereka. Ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa banyak yang kau miliki, tetapi pada seberapa banyak yang kau berikan, dan seberapa teguh kau berdiri pada prinsipmu. Keluarga Wijaya sebagai fondasi terkuat dan tak tergantikan dalam hidupnya menjadi bukti nyata bahwa dukungan dan cinta sejati adalah harta yang tak ternilai harganya. Mereka tidak pernah meninggalkannya, bahkan saat Anindira memilih jalan yang sulit dan tak terduga dalam penyamarannya. Kehadiran mereka di hari persidangan bukan sekadar unjuk kekuatan finansial, melainkan sebuah pernyataan tegas dan dukungan moral yang tak terhingga. Penegasan bahwa Anindira tidak sendirian, dan bahwa martabat serta harga dirinya adalah hal yang tak bisa ditawar, dilindungi dengan segala daya dan upaya. Di sisi lain, keluarga Rido menghadapi konsekuensi langsung dari kesombongan dan keserakahan mereka yang telah mengakar. Penyesalan yang datang terlambat, kehancuran reputasi yang telah mereka bangun dengan susah payah, dan kesulitan finansial yang kini mereka derita adalah pelajaran pahit yang harus mereka telan. Ini bukan tentang balas dendam brutal dari Anindira, melainkan tentang hukum karma yang berlaku universal. Setiap perbuatan baik atau buruk akan menuai hasilnya pada waktunya. Mereka kehilangan segalanya bukan karena direbut oleh Anindira, tetapi karena kesombongan dan cara mereka memperlakukan orang lain telah menghancurkan fondasi hidup mereka sendiri. Natasha Puspitasari kini menjalani hidup dengan penuh makna, tujuan dan integritas. Ia bukan lagi gadis yang hanya mencari cinta atau pengakuan. Ia adalah seorang wanita karir yang cemerlang, inovatif dan berdedikasi tinggi terhadap pengembangan Waya Group dan proyek-proyek sosialnya. Ia adalah seorang putri yang bangga akan keluarga dan warisannya, dan seorang individu yang telah menemukan jati dirinya seutuhnya, bebas dari belenggu ekspektasi dan penilaian dangkal. Pengalaman pahit di masa lalu menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang cerah, penuh integritas dan penuh dengan kesempatan baru yang tak terbatas. Kisah Anindira menjadi sebuah pengingat yang kuat bahwa terkadang untuk benar-benar bersinar dan mencapai potensi penuh kita harus berani melewati kegelapan dan menghadapi bayangan masa lalu. Dan bahwa harga diri adalah mahkota yang tak boleh dilepas atau diinjak-injak oleh siapapun. Ini adalah akhir dari satu bab dan awal dari babak baru yang lebih gemilang bagi Natasha Puspitasari.